Malam takbiran. Di saat jutaan suara mengagumkan kemenangan, ada sebuah garis tipis yang memudar di ambang pintu rumah kita. Antara pukul 6 sore hingga tengah malam, Nusantara mengenal filosofi pintu terbuka. Sebuah simbol keramah tamahan. Namun di baliknya tersimpan peringatan yang jauh lebih kelam. Secara metafisika, ambang pintu adalah titik nol. Saat gema takbir memenuhi langit, fokus manusia terpecah antara sukacita dan persiapan esok hari. Di celah kelalaian itulah, pagar gaib rumah melemah. Pintu yang terbuka lebar tanpa penjagaan doa bukan lagi sekedar jalan bagi kerabat, melainkan undangan terbuka bagi entitas yang tak memiliki rupa. Ingat pesan tetua kita. Jangan biarkan sudut ruang tamu gelap, meski hanya sedikit. Karena kegelapan di balik pintu yang terbuka adalah karpet merah bagi tamu yang tak diundang. Mereka tidak butuh jendela. Mereka masuk lewat pintu utama, berjalan tepat di sela-sela langkah kakimu. Pernahkah kamu merasa udara di ruang tamumu mendadak berubah? Bukan wangi opor atau kue kering yang tercium, melainkan aroma yang menusuk naluri terdalammu. Di malam ini, penciuman adalah radar utamamu. Jika kamu mencium bau tanah basah yang pekat, waspadalah. Itu adalah tanda sosok yang baru saja keluar dari liang lahat, sedang berdiri tepat di belakangmu. Berbeda jika yang tercium adalah melati busuk. Itu adalah aroma keputusasaan dari mereka yang meninggal tidak wajar. Tapi yang paling berbahaya adalah bau kabel terbakar di ruangan yang dingin. Itu bukan korsleting listrik. Itu adalah tanda energi besar dari makhluk yang terbakar oleh dendam. Udara akan terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu sedang dihisap habis oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jika hidungmu mulai menangkap aroma ini di tengah riuhnya keluarga, jangan pernah bertanya, bau apa ini? Karena pertanyaan itu adalah cara mereka tahu bahwa kehadirannya sudah kamu sadari. Pernahkah kamu memperhatikan tatanan kursi di ruang tamumu? Di banyak kebudayaan, menyisakan satu kursi kosong di pojok ruangan adalah bentuk penghormatan bagi leluhur. Di Eropa, mereka menyebutnya Damsapper. Namun, di tanah Jawa, membiarkan kursi kosong menghadap ke pintu utama di malam takbiran adalah sebuah resiko besar. Makhluk gaib, terutama jin korin, sangat menyukai kursi yang ditinggalkan penghuninya. Mereka akan duduk di sana, menyamar sebagai bagian dari keluarga dan memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Kamu mungkin merasa kursi itu terlihat kosong, tapi perhatikan bantalannya. Apakah ada sedikit lekukan seolah seseorang baru saja mendudukinya? Satu kursi kosong bukan hanya tempat duduk. Itu adalah singgahsana bagi tamu terakhir yang tidak akan pernah mau pergi meski matahari raya sudah terbit. Jadi, pastikan malam ini semua kursi di rumahmu terisi oleh mereka yang masih bernapas. Mari kita dengar sebuah kesaksian yang sering terkubur dalam hiruk-pikuk Lebaran. Seorang mahasiswa di Malang pernah menceritakan pengalamannya saat melakukan sungkeman di malam takbiran. Saat ia bersimpuh di kaki kakeknya, ia mencium bau tanah basah yang sangat menyengat, seolah kakeknya baru saja pulang dari pemakaman. Namun saat ia mendongak untuk memohon maaf, kakeknya hanya terdiam dengan tatapan kosong. Kulit tangannya terasa sedingin es, dan di sela kuku jarinya masih tertinggal sisa tanah merah yang masih segar. Ternyata, sosok yang ia sungkemi bukanlah sang kakek yang sedang tertidur di kamar, melainkan tamu yang meminjam rupa keluarganya. Hati-hati, karena saat Lebaran, mereka tidak datang untuk maaf-maafan. Mereka datang untuk menjemput janji yang belum lunas. Jika kamu meragukan keberadaan mereka, ada sebuah tantangan kuno yang bisa kamu coba malam ini. Ambillah sebuah cermin kecil, letakkan di depan kursi kosong di ruang tamumu,
tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Matikan semua lampu, kecuali satu lilin kecil di tanganmu. Jangan pernah menoleh ke belakang jika kamu melihat sesuatu di dalam cermin. Karena jika kamu menoleh, kamu baru saja memberikan izin baginya untuk bertukar tempat denganmu. Beranikah kamu membuktikannya malam ini? Malam takbiran adalah kemenangan bagi yang hidup, namun juga kesempatan bagi yang telah tiada. Filosofi pintu terbuka mengajarkan kita tentang keikhlasan, tapi juga kewaspadaan. Karena di antara gema takbir yang suci, ada frekuensi rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka yang diundang. Jadi, sebelum kamu memejamkan mata malam ini, periksalah kembali ruang tamumu. Pastikan tidak ada kursi yang menghadap ke pintu, pastikan aroma ruangan tetap harum, dan pastikan pintu rumahmu sudah benar-benar terkunci rapat. Selamat Hari Raya! Semoga kamu tidak merayakannya bersama tamu yang salah. Aki dari Mitos Kelam Nusantara. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Jangan lupa tulis pengalaman mistismu di kolom komentar. Jika kamu berani.